Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang penyusunan dan mengkomunikasikan laporan akhir. Di sini anggota kelompoknya sendiri ada saya sendiri, Viola Desirviani, dan rekan saya Azizah Maharani. Untuk pembahasannya sendiri itu ada beberapa yang akan dibahas. Yang pertama itu ada definisi pertanggungjawaban dan isu di sekitarnya. Yang kedua ada konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial. Yang ketiga itu ada penilaian lingkungan dan perencanaan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Yang keempat ada langkah-langkah penyusunan laporan akhir. Yang kelima ada struktur laporan akhir. Yang keenam ada standar pedoman pelaporan. Yang ketujuh ada laporan teknik komunikasi, dan yang kedelapan laporan evaluasi dan perbaikan. Baik, yang pertama ini ada definisi pertanggungjawaban dan isu di sekitarnya, di mana dari definisinya tersendiri, yaitu pertanggungjawaban dalam konteks bisnis dan akuntansi ini mengacu pada kewajiban entitas atau individu untuk menjelaskan, melaporkan, dan juga bertanggung jawab atas tindakan serta dampaknya kepada para pemangku kepentingan. Nah, dalam dunia bisnis, hal ini sering dikaitkan dengan praktik pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tidak hanya itu, dari segi tujuannya sendiri untuk memastikan transparansi dan kepercayaan, menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan, serta meminimalkan risiko yang mungkin timbul dari tindakan yang tidak bertanggung jawab. Untuk isu lingkungan, sosial, dan ekonomi terkait CSR, itu antara lain ada emisi karbon, penggunaan sumber daya alam secara berlebihan, eksploitasi pekerja, serta tantangan di bidang sosial seperti pendidikan maupun kemiskinan. Untuk contoh isu terkininya sendiri, yaitu emisi karbon, kesejahteraan karyawan, dan juga penggunaan sumber daya. Selanjutnya, untuk konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial, ada beberapa poin yang dijelaskan. Yang pertama itu ada akuntansi ini melibatkan pengukuran dan pelaporan kegiatan perusahaan terkait tanggung jawab sosialnya. Untuk aspek utamanya sendiri yaitu ada ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola yang masing-masingnya itu berperan dalam menciptakan dampak positif. Tidak hanya itu, dari konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial sendiri memiliki beberapa prinsip-prinsip pertama, yaitu dari segi transparansi yang dimana menyediakan informasi yang jelas. Kemudian yang kedua itu ada akuntabilitas yang dimana mempertanggungjawabkan dampak sosial dan lingkungan. Kemudian konsistensi di mana prinsip ini melibatkan pelaporan yang harus konsisten dan berkelanjutan. Yang terakhir itu ada relevansi, yaitu informasi yang disajikan relevan bagi pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya ada penilaian lingkungan dan perencanaan akuntansi pertanggungjawaban sosial, di mana yang pertama itu ada proses penilaian lingkungan atau biasa disebut dengan analisis dampak dan kebutuhannya. Nah, ini meliputi analisis dampak operasional dari perusahaan terhadap lingkungan sekitar, baik dampak langsung maupun juga tidak langsung. Kemudian yang kedua itu ada analisis stakeholder dalam CSR, di mana pada pihak-pihak yang terlibat meliputi masyarakat sekitar, pemerintah, karyawan, serta pihak-pihak lain yang terkena dampaknya, itu akan memasukkan dari berbagai pemangku kepentingan yang akan membantu program CSR ini lebih relevan lagi dan lebih efektif lagi. Dan yang terakhir itu adalah langkah awal perencanaan program CSR, di mana setelah memahami konteks dan kebutuhan, perusahaan dapat menyusun rencana yang sesuai dengan tujuan CSR dan kebutuhan komunitasnya. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan laporan akhir, di mana ada 5 langkah. Yang pertama itu ada menentukan kerangka laporan, yang kedua itu ada mengidentifikasikan pemangku kepentingan, yang ketiga itu ada pengumpulan data dan pengukuran kinerja, yang keempat itu ada analisis dampak dan pencapaian, dan yang terakhir itu ada menyusun struktur laporan. Baik, selanjutnya untuk struktur laporan akhir, yang pertama itu pendahuluan. Jadi, itu menyajikan latar belakang perusahaan, alasan mengapa laporan itu disusun, dan juga cakupan dari laporan itu tersendiri. Selanjutnya ada metodologi, itu menjelaskan terkait pengumpulan dan juga analisis datanya.
Selanjutnya itu adalah analisis dan temuan. Jadi itu menguraikan hasil dari analisis itu mengenai dampak sosial dan juga lingkungannya. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan serta rekomendasi yang mana ini menghadirkan ringkasan dari temuan-temuan dan juga memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah yang di masa depannya. Boleh di next. Nah, untuk penyusunan laporan akhir ini, itu sebaiknya itu mencakup data historis untuk menunjukkan, bagaimana perkembangan inisiatif lingkungan perusahaan itu dari, rentang waktu ke waktu. Dan juga, adanya data prediktif serta analisis perspektif itu diperlukan untuk membantu pemangku kepentingan, khususnya itu investor, dalam memahami, terkait arus kas di masa depan, potensi keuntungan, serta juga risiko lingkungan yang mungkin dapat mempengaruhi bisnis di masa depan. Dan selanjutnya adalah ada verifikasi eksternal. Jadi audit eksternal independen itu dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap keakuratan dan juga kebenaran data yang dilaporkan. Dan juga verifikasi dari pihak ketiga itu mampu memberikan nilai tambah bagi laporan, terutama dalam menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik tanggung jawab lingkungan yang transparan dan juga dapat dipercaya. Selanjutnya adalah standar pedoman pelaporan. Jadi, standar global ini itu diperlukan, untuk memastikan bahwa data lingkungan itu, dilaporkan secara seragam dan juga dapat dibandingkan di berbagai perusahaan ataupun dari industri. Dan juga penggunaan indikator kerja utama atau key performance indicator ataupun yang biasa disebut KPI itu, konsisten untuk, lingkungan itu dapat membantu dalam pengukuran dampak lingkungan dan juga sosial perusahaan. Nah, untuk, standar pedoman pelaporan itu, seperti GRI, yaitu adalah Global Reporting Initiative, yaitu adalah standar internasional untuk laporan keberlanjutan meliputi pedoman penyusunan laporan berbasis ESG. Dan juga selanjutnya ada ISO 26000, yaitu adalah panduan tanggung jawab sosial yang mengarah perusahaan pada praktik beretika ya. Dan yang selanjutnya adalah SASB, yaitu pedoman pelaporan yang lebih terfokus kepada sektor industri tertentu untuk menciptakan suatu transparansi. Boleh di next. Ya, selanjutnya ada laporan teknik komunikasi. Itu yang pertama itu adalah memilih media yang tepat. Semisal laporan cetak itu biasanya itu disampaikan dalam bentuk buku tahunan. Dan juga kalau website dan media sosial itu laporan itu bisa diunggah melalui website ataupun disosialisasikan melalui media sosial untuk jangkauan yang lebih luas. Dan terakhir ada presentasi dan lokakarya itu seperti mengundang stakeholder untuk berdiskusi langsung terkait tentang laporan tersebut. Selanjutnya itu menggunakan bahasa yang sederhana dan juga adanya visualisasi data. Jadi hindari istilah teknis yang sulit, jadi dapat menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh semua pengguna, yaitu seperti investor, kreditor, masyarakat, karyawan, dan juga pemerintah. Serta gunakan grafik, diagram, dan tabel untuk menyajikan data sehingga lebih menarik dan juga lebih jelas. Selanjutnya adalah menyampaikan keberhasilan dan juga tantangan. Jadi seperti mencapai pencapaian keinginan dengan data yang terukur dan juga menyertakan tantangan yang akan dihadapi dalam mencapai target kemiskinan serta juga rencana perbaikan untuk masa tahun depan atau di masa mendatang. Dan selanjutnya adalah menyampaikan transparansi. Jadi transparansi dalam pelaporan ini tuh mengharuskan perusahaan menyajikan data yang lengkap termasuk kepada hasil positif ataupun negatif dari aktivitas lingkungan yang telah dilakukan. Dan selanjutnya itu juga menyertakan informasi penting yang mencakup dampak jangka panjang pada lingkungan dan juga masyarakat. Boleh next. Selanjutnya adalah laporan evaluasi dan juga perbaikan. Jadi seperti melakukan evaluasi berdasarkan feedback ataupun umpan balik dari pemangku kepentingan untuk mengetahui apakah ada informasi yang sekiranya kurang jelas ataupun memerlukan tambahan. Dan yang terakhir ada perbaikan pada laporan tahun berikutnya itu bisa dilakukan berdasarkan dari hasil evaluasi yang ada. Baik, mungkin selanjutnya adalah video penjelasan tambahan.